Dan di ujung telepon pendengar, kita sudah bersama Bapak Linus Lusi, Kadis P&K Provinsi Nusa Tenggara Timur. Indonesia RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Linus. Selamat pagi. Salam sehat. Salam sehat. Iya, ini lagi di mana nih Pak Linus? Kami mengunjungi Kunker bersama Bapak Gubernur di daratan Pulau Sumba. Oke. Kunjung kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan Deperindak bersama staf khusus. Oke, boleh tahu nih menjelajah dia. Kegiatan apa nih Pak Linus yang di Sumba? Kami kegiatan bersama Pak Gubernur mengunjungi sekolah-sekolah SMK dan kelompok-kelompok pertanian yang mana berkolaborasi aksi dalam tanam jagung panen sapi yang di leading sektor dari sektor pendidikan sekolah kejuruan maupun sekolah menengah atas. Baik. Di daratan Pulau Sumba. Baik, ini kegiatannya sudah berjalan ya seperti itu ya Pak Linus ya? Kegiatan ini hari beraki mulai dari daratan Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Oke. dan Sumba Barat. Baik, Pak Linus ya, kita ke topik kita selanjutnya ini terkait dengan pulihkan pembelajaran, kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar diluncurkan. Sebenarnya apa nih yang dimaksudkan kurikulum Merdeka dan juga platform Merdeka Mengajar ini Pak Linus? Yang pertama, kurikulum kita sejak kemerdekaan, sejak tahun 1947, kurikulum diperlakukan hingga kini itu mengalami berbagai persoalan dan perkembangan karena dipengaruhi sebuah ideologi kebangsaan, ideologi kenegaraan. Dan dalam konteks kekinian, pemerintah pemerintah nasional meluncurkan kurikulum Merdeka Belajar karena memang dipahami secara prinsip filosofi dasar selama ini kurikulum pembelajaran kita masih berbasis materi, ya mana menghendaki para peserta didik, pelaku pendidikan hanya berkutat pada persoalan-persoalan yang ada di dalam buku, textbook, maka mengabaikan aspek-aspek yang kontekstual, yang cenderung meningkat di berbagai sektor kehidupan. Nah, ini memaksa pemerintah meluncurkan suatu namanya Merdeka Belajar sehingga ada terobosan, ada inovasi, ada kemerdekaan berpikir, kemerdekaan mendesain kurikulum sesuai dengan jiwa dan perkembangan peserta didik dan kepentingan nasional dalam menghadapi persaingan global secara keseluruhan. Oke, baik. Tujuannya seperti apa diberlakukan penerapan kurikulum ini, Pak Linus? Pertama, tujuan untuk memberi ruang gerak kepada para pendidik, guru untuk mengembangkan berbagai teori-teori pelajaran, berbagai persoalan kehidupan masyarakat, yang mana secara tataran dokumen itu dikeluarkan oleh pemerintah nasional lewat Kementerian Pendidikan Kebudayaan lewat Puskur yang digodok, sehingga materi-materi konten-konten yang ada di dalam benar-benar mengajak siswa untuk bereksplorasi di dalam interaksi pembelajaran. Tentu ini dipandang hal yang bersifat teknis, tapi kebijakan secara umum adalah memberi keluasan kepada sekolah, kepada guru dan kepada peserta didik untuk eksplorasi segala potensi yang dimiliki oleh siswa di dalam skenario pembelajaran. Itu yang harga utamanya. Dan sisi lain untuk menempatkan siswa, memotret siswa sebagai profil pelajar Pancasila dalam persaingan global secara keseluruhan. Oke, dan untuk konsepnya seperti apa penerapannya? Konsep selama ini sudah berjalan, terus diperbaharui, dan konsep-konsep teknis ada di sektor pendidikan, bagaimana guru
dan para pendidik mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran yang mana sudah di update kembali yang tidak ribet secara administrasinya, tetapi secara lugas diterjemahkan oleh para pendidik, guru, terlebih guru untuk mengayomi para siswa bersama-sama mencapai kompetensi capaian pembelajaran yang disyaratkan dalam standar isi atau dalam struktur kurikulum yang dikelola oleh kementerian. Oke, baik Pak Linus Lusi ya. Diluncurkan kurikulum tersebut apakah menjadi salah satu alasan karena pandemi sehingga menyebabkan learning loss ya atau kehilangan pembelajaran seperti itu atau ada alasan lain nih Pak Linus? Pertama, rencana pembangunan RPJME, rencana pembangunan nasional di sektor pendidikan sudah ada peta jalan pendidikan nasional, dan juga seiring dengan berbagai pandemi COVID secara global, tentu faktor-faktor ini menjadi sebuah kajian oleh Kementerian Pendidikan, maka itu diluncurkan, tetapi prinsipnya sudah ada peta jalan, peta pendidikan yang sudah didesain oleh pihak kementerian yang telah disetujui oleh Bapak Presiden untuk diluncurkan. Jadi hakikat daripada Merdeka Belajar dan kemerdekaan pembelajaran ini benar-benar mau mendorong para siswa tidak boleh takut, sekolah tidak boleh takut, para guru tidak boleh takut dalam mengembangkan pembelajaran yang mana memproduksi sesuai dengan konteks jenjang pendidikan, bukan mengkonsumsi pengetahuan. Ini yang mau dorong sehingga meninggikan dan memberi efek pada peningkatan produktivitas dalam satu kurun waktu tertentu ketika peserta didik, mahasiswa, atau siapapun telah menyelesaikan sebuah pendidikan dalam jangka waktu tertentu. Baik, Pak Linus, ya selama ini dilaksanakan kurikulum 2013 seperti itu ya. Betul, Ini apa yang membedakannya antara kurikulum Merdeka dengan 2013 nih, Pak Linus? Pertama, kurikulum yang 13 itu kurikulum yang dalam penilaian para ahli kurikulum, puskur dan lain sebagainya sangat membebani, sangat materi, yang mana tidak memberi ruang yang fleksibel kepada para siswa maupun para guru, tetapi K13 itu memelegu para guru yang mana ribet di dalam mempersiapkan hal-hal yang bersifat administrasi ketimbang pada substansi persoalan pembelajaran di kelas. Nah, ini yang dipelajari oleh kementerian, maka merampingkan berbagai hal sehingga sangat fleksibel, menyesuaikan situasional dalam mereka belajar, sehingga benar-benar ada aspek aspirasi, kolaborasi dengan berbagai aspek di dalam mendukung capaian pembelajaran maksimal yang disyarat dalam sebuah kurikulum maupun kompetensi minimal yang harus dicapai. Oke, apakah nanti kurikulum 2013 ini akan dihapus atau seperti apa nih Pak? Saya kira ini karena luasnya wilayah dari Sabang sampai Merauke, Sangita Laut sampai Rote Selatan, tentu kemajuan pendidikan setiap provinsi, kabupaten, sekolah berbeda-beda. Sehingga penerapannya ini juga saya kira secara bertahap pembelakuan, sehingga daerah-daerah lain pelan tapi pasti, cepat tapi pasti, sama-sama bergerak di dalam sesuai dengan kondisi ke daerah masing-masing. Tapi pesan secara umum global adalah inilah, ini silakan siapa cepat bisa melaksanakan berbagai inovasi, siapa yang lambat bisa mengadopsi dan cepat bisa mengadaptasi dengan berbagai regulasi yang ada. Oke, dalam arti itu yang besar. Oke, dalam arti bahwa orang Papua dengan berbagai keterbatasan sarana prasarana, tenaga kependidikan, anggaran, tentu mereka tidak sama dengan teman-teman yang ada di Pulau Jawa, Sulawesi Selatan ataupun Bali ataupun se-Indonesia. Oke, jadi penerapannya nanti ini tidak memaksa ya untuk beberapa wilayah yang ada di Indonesia untuk menerapkan kurikulum yang baru seperti itu ya Pak Linus ya? Tidak memaksa karena kemajuan setiap berbeda-beda. Tapi sebaiknya segera menyesuaikan dengan irama yang ada, pelan-pelan daripada ketinggalan sama sekali.
Oke, baik. Dan tentunya pendengar juga ingin tahu keunggulannya dari kurikulum Merdeka Belajar ini apa sebenarnya, Pak Linus? Keunggulannya itu tren Merdeka Belajar ini tren untuk mengikuti tren global yang mana soal bagaimana kecakapan globalisasi yang harus dimiliki oleh para peserta didik yang ada di sekolah-sekolah. Nah, ini yang harus dilihat sekali. Lalu yang kedua, bagaimana merubah para pendidik, para siswa bahwa teknologi kemajuan itu adalah sebagai sebuah isyarat yang tidak bisa kita kerjakan secara konvensional di dalam pendidikan, tapi perlu merevolusi pembelajaran berbasis teknologi digitalisasi sehingga negara kita tidak ketinggalan dalam kemajuan-kemajuan pendidikan, sehingga tidak galau gagap dalam menyiapkan masa depan anak-anak. Nah, Oke. keunggulan yang kedua adalah adaptif. Kurikulumnya adaptif dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang setiap detik selalu berubah, setiap saat selalu berubah. Baik, Pak Linus Lucy, sebelum ke himbauan ada juga yang bergabung ya. Ini kebetulan lagi mendengarkan Pro 1 RRI ND untuk Pak Ustadz Zamroni. Salam hormat Bapak Kadis. Saya Ketua Forum Honorer Kabupaten ND. Forum ini dibentuk sejak tahun 2013, di mana tahun ini kami namakan tahun kesedihan atau tahun berduka bagi seluruh honorer se-Indonesia. Karena para pemangku kebijakan boleh dikatakan melanggar PP 48 dan PP 56 tentang pengangkatan tenaga honorer kategori 1 dan 2. Karena kami seharusnya punya hak lulus, tetapi sebagian petugas BKD yang belum tahu aturan ataupun tidak mau tahu dengan aturan, sehingga banyak honorer bodong yang masuk dan lulus berbagai kecurangan. Alhasil ya, honor yang sebenarnya yang sudah ada di database tidak tercover. Dan ini hanya sekedar cerita masa lalu yang suram. Pertanyaan buat Bapak, bagaimana kebijakan dan langkah yang akan Bapak ambil untuk menyelamatkan tenaga honorer sementara pengabdiannya sudah puluhan tahun? Kemudian ada dua pertanyaan Pak Linus. Yang pertama, terima kasih banyak. Dunia pendidikan ini tentu tidak terlepas dari persoalan jaring baru, tata manajemen kelola pendidikan, kesediaan tenaga pendidikan desain dalam sebuah perencanaan yang bagus, dan juga tentu didukung dengan database yang kuat oleh instansi yang berwenang dalam mensuplai kepegawaian. Tapi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama para bupati kadis pendidikan memberi dukungan real di dalam mendukung perjuangan guru honorer K plus 35 tahun ke atas yang didanai dukungan Ketua DPR, Kabupaten Kota, para bupati, kepala dinas yang mana sudah diserahkan kepada Ketua Forum untuk Nusa Tenggara Timur sebagai kabupaten, dan mereka telah melakukan audiens kepada kementerian maupun institusi kelembagaan politik di tingkat nasional. Tetapi putusan yang diambil tentu kita kembali kepada kemauan politik pendidikan yang baik oleh Bapak Presiden, oleh Menteri lain sebagainya, sehingga hasrat dan keinginan para guru yang terlempar daripada K2 saat itu 2005 ke atas benar-benar diakomodir. Sayangnya waktu rekrutmen tata kelola mungkin belum profesional, maka banyak teman-teman yang terlempar dari sistem tersebut. Inilah hal-hal yang menggurita di dalam tata kelola penyediaan sumber daya manusia dari guru. Tapi tentu putusan ini lebih tinggi pada otoritas dan kemauan dari Bapak Presiden, dari Menteri Pendidikan, Menteri Menpan, aparatur sumber daya. Mudah-mudahan ini menjadi kajian serius, dan ini perjuangan bukan pada ranah Dinas Pendidikan Kabupaten, bukan pada ranah BKD lagi, tapi pada kemauan politik pendidikan yang harus diambil oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Sehingga rintihan dan tangisan para guru se-Indonesia bisa terakomodir secara baik lewat sebuah putusan yang bersifat politik. Demikian. Baik, ini di luar diskusi kita ya, perbincangan kita pagi hari ini ya. Ini karena kebetulan beliau lagi monitor, jadi bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhannya seperti itu. Dan ada juga pertanyaan yang berikut ini terkait dengan kurikulum nih Pak Linus.
Kurikulum ini sering melakukan perubahan oleh atasan dengan dalih mengikuti perubahan zaman dan juga perkembangan teknologi. Tetapi kenyataannya di lapangan, menurut Pak Ustadz Zamroni, bahwa ini sering terjadi pelanggaran. Nah, bagaimana Anda menyikapi hal ini, Pak Linus? Yang pertama, tentu pelanggaran-pelanggaran yang bersifat, saya tidak melihat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat konstitusional, tidak. Tapi saya melihat sebuah keputusan pasti berdampak pada perubahan-perubahan yang luar biasa, revolusioner pada tataran pelaksana, terlebih pada guru-guru, penyediaan tes dan lain sebagainya. Tentu juga pada kesiapan anggaran. Tetapi inilah situasi yang sudah diputuskan, maka plus minus kita harus jalankan. Nanti selalu akan dievaluasi secara kelembagaan dengan melibatkan berbagai. Tapi harapan saya dari kita-kita yang semua bermuara ini pada bagaimana menyiapkan SDM yang bagus dari sektor pendidikan. Apapun kurikulumnya berganti ataupun tidak, kuncinya ada di kesiapan para guru di sekolah. Oke, intinya kesiapan dari para guru di sekolah dan juga SDM itu yang paling penting ya. Betul sekali. Betul Dan sekali. yang terakhir apa nih yang menjadi pesan bagi para guru baik terkait dengan pelaksanaan kurikulum 2013 yang sudah dan sedang berjalan dan juga kurikulum baru ini Pak Linus? Pertama, saya menghimbau selaku Kepala Dinas PDNK Nusa Tenggara Timur yang membidani hampir 935 sekolah sama SB, lalu bersama para kepala dinas Kabupaten Nusa Tenggara Timur yang menangani SD SMP, mari kita lihat perubahan kurikulum ini adalah sebuah jambatan emas untuk mengatasi berbagai kesenjangan antara kepentingan nasional, kepentingan daerah, dan kepentingan internasional di dalam berbagai ketertinggalan. Sehingga mereka belajar apapun namanya, kunci mari kita konsultasi internal dengan menyiapkan SDM terlebih para guru sehingga perubahan apapun tidak menjadi sebuah halangan berarti. Oke, baik. Terima kasih Pak Linus Lusi untuk waktunya pagi hari ini. Untuk para pendengar di Regio Ende, Daratan Blore dan seterusnya tetap percaya sekali udara pendidikan Nusa Tenggara Timur terus berbenahi. Ya, salam sehat, salam sukses Pak Linus. Terima kasih, terima kasih. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1